Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ustazah Nia di sini. Bagaimana kabar kalian? 4 Mina dan 4 Arafah. Ya, Ustazah doakan semoga kalian dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita akan melanjutkan kembali tematik kita, tema 1 indahnya kebersamaan. Kita ke subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Kelas 4 muatan bahasa Indonesia, PKN dan IPA. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Ya, apa itu menyimak? Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, teks lisan berarti teksnya itu dibacakan atau dengan kata lain didikte. Misalnya, ya, Ustazah akan membacakan sebuah paragraf. Kalian harus menyimak, ya, mendengarkan dengan seksama. Ya, mendengarkan dengan baik dari awal hingga akhir. Nah, itu namanya teks lisan, ya. Ya, perhatikan paragraf berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh teks tertulis, ya, tapi karena kita akan membahas teks lisan, maka terlebih dahulu Ustazah tulis supaya yang akan dibacakan kalian juga tahu, ya. Nah, ini setelah Ustazah nanti akan bacakan, kalian akan diminta untuk mencari gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, contoh seperti ini ya. Ustazah bacakan dulu kalian menyimak dengan baik, ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia disajikan dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, setelah dibacakan pastikan kalian akan mencari itu ya, gagasan pokoknya mana, gagasan pendukungnya mana. Nah, karena teks lisan, maka Ustazah mungkin akan beberapa kali mengulang paragraf tersebut, ya. Nah, ini contoh saja. Nah, setelah selesai, pastikan kalian mencari itu mana gagasan pokok. Nah, ini kita lihat di sini ya. Yang Ustazah kasih warna-warni itu supaya kalian tahu mana yang kalimat utama, kalimat penjelasnya atau pendukungnya mana, ya. Nah, yang biru itu letaknya karena di awal, maka dia menjadi menjadi kalimat utamanya atau kalimat pertamanya. Nah, maka karena kalimat pertama, maka dia merupakan bagian dari gagasan pokoknya, ya. Jadi dari kalian gagasan pokok itu didapat dari mana? Ya, dari kalimat utama itu atau kalimat yang awal, ya, yang pertama. Nah, didapatkan bahwa makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Itu gagasan pokoknya, ya. Diambil dari kalimat atau kata-kata yang ada di kalimat utama tersebut. Jadi inti dari kalimat itu apa? Nah, itu namanya gagasan, ya. Nah, karena dia ada di awal, maka gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, selanjutnya setelah kalimat utama pastinya ada kalimat penjelas atau pendukung, ya. Masih ingat ya, setiap paragraf itu hanya ada satu kalimat utama, tidak lebih. Dan sedangkan untuk gagasan pendukung atau kalimat pendukung itu bisa lebih dari satu, ya, minimal 2, ya. Nah, kalian jangan terkecoh, ya.
harus tahu intinya seperti apa ya. Nah, kemudian gagasan pendukung kita dapatkan setelah setelah kalimat utama kita dapatkan dan juga gagasan pokok kita dapatkan. Nah, di sini yang hijau ini berarti dia termasuk kalimat pendukung atau penjelas yang pertama ya, yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kita dapatkan gagasannya seperti itu. Kemudian yang kalimat pendukung kedua, kita dapatkan bahwa makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan juga penyajiannya. Nah, yang terakhir atau kalimat pendukung atau penjelas yang ketiga, yaitu jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Jadi tidak ditulis ya. Kalau gagasan itu tidak ditulis dari awal sampai titik, tidak. Tapi dicari inti dari kalimat itu apa, dia membahas apa ya. Seperti itu untuk mencari gagasan pokok dan juga pendukung. Ya, bagaimana? Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut ke bahasa Indonesia kembali, yaitu membuat ringkasan dari teks lisan. Nah, tadi teks yang sudah kalian dengarkan, kalian buat ringkasannya. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teksnya. Ya, jadi saat kalian meringkas, pastikan bahwa urutannya itu benar. Kalimat awal dan juga kalimat akhir itu sama urutannya ya. Tidak diacak-acak urutannya. Itu adalah namanya meringkas. Ya, nah ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Jadi uraian singkat tentang isi teks sama juga ringkasan ya. Nah, ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, tadi kan sudah didapat tuh gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kalian membuat ringkasan dari hasil gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk paragraf kembali ya. Jadi itu namanya ringkasan, meringkas. Ya, diringkas dari yang panjang, kalian membuatnya menjadi lebih singkat atau lebih ringkas ya. Tapi tidak acak-acakan, sesuai dengan urutannya. Ya, kita masuk ke PKN KD 3.4. Akan bahas kerjasama dalam diskusi. Nah, kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama sudah kita ketahui ya. Sebelumnya ada ronda malam, ada kerja bakti ya, dan sebagainya. Nah, kita kerjasama dalam diskusi. Nah, apa itu diskusi? Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, saat berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain ya, karena belum tentu pendapat kita yang terbaik ya. Nah, diskusi ini memiliki manfaat ya. Ada manfaatnya kalau kita bisa menghormati pendapat orang lain. Yang pertama yaitu terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan karena mungkin saja pendapat orang lain itu yang belum tentu kita tahu ya. Jadi itu menambah pengetahuan kita. Oh ya, ternyata ada yang seperti itu. Nah, itu menambah pengetahuan. Kemudian permasalahan lebih mudah diselesaikan ya. Kemudian yang keempat, kita akan dihormati orang lain ya, karena kita menghormati mereka, maka mereka pun akan menghormati kita ya. Kemudian menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, ini merupakan manfaat dari kita saling menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi. Ya, kita lanjutkan masih PKN tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, kerjasama ternyata dalam permainan itu ada ya. Dalam permainan, terutama permainan tradisional kita ya. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan, ada juga yang berkelompok. Permainan tradisional perorangan diantaranya engklek, tahu ya, yang kakinya diangkat satu, kemudian enggrang yang dibuat alat dulu, kemudian kalian memainkannya ya untuk menjaga keseimbangan. Kemudian ada gangsing dan juga layang-layang. Nah, ini perorangan atau sendiri ya. Ada juga yang berkelompok. Apa yo? Ya, bisa bentengan, bisa permainan
galaksin ya, dan sebagainya. Nah, dalam permainan kelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, ini yang dinamakan kerjasama dalam permainan ya. Ternyata kerjasama itu bisa dilakukan dalam berbagai hal ya, termasuk saat kita bermain juga. Nah, berikut manfaat melakukan permainan tradisional yang tadi sudah kalian ketahui ya. Dan masih banyak pastinya permainan tradisional lainnya, yaitu yang pertama, setelah kita main itu atau saat kita memainkan itu berarti kita sudah melestarikan budaya bangsa Indonesia, budaya kita sendiri ya. Sudah kita lestarikan agar tidak punah, agar nanti orang atau mungkin penerus kita akan tahu, oh ini permainan Indonesia ya, atau permainan dari bangsa Indonesia, seperti itu. Kemudian dengan melakukan permainan nasional, kita juga bisa berolahraga sambil bermain ya. Jadi kita badan sehat, hati kita juga senang ya, bisa bermain dengan teman-teman. Yang ketiga, melatih kesabaran. Nah, di sini maksudnya melatih kesabaran saat kita bermainnya bergantian ya kan, harus sabar gantian mainnya. Nah, itu adalah melatih kesabaran. Kemudian yang keempat, melatih bekerja sama. Nah, terutama saat bermain kelompok ya, itu melatih kerjasama. Kemudian bersikap sportif. Nah, ini kita harus berlapang dada ya kalau memang kita kalah ya. Kita harus mengakui memang lawan kita yang menang ya. Kemudian kita juga tidak boleh sombong saat kita dalam permainan itu menang, dan juga tidak boleh curang saat bermain, yaitu namanya bersikap sportif ya. Dalam permainan pun kita harus bersikap sportif, seperti itu. Kita lanjutkan ke IPA KD 3.6, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, getar itu ditangkap oleh telinga kita. Nah, sehingga telinga memproses bunyi tersebut ke bagian otak kita dan kita bisa mengetahui itu bunyi apa ya. Nah, bunyi juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Nah, apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras atau permukaan dinding semen ya, dindingnya semen, kaca atau seng ya, itu bunyi tersebut akan dipantulkan. Jadi intinya kalau dia mengenai permukaan yang keras, maka bunyi itu akan terpantulkan. Nah, contoh, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Atau kalian bernyanyi di kamar mandi, ya terdengar lebih nyaring ya, atau lebih keras, karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu pendek ya. Jadi kalau bunyi pantul itu kurang dari 10 meter jaraknya antara sumber bunyinya dan juga dinding pantulnya itu kurang dari 10 meter, pendek ya, makanya suara kita terdengar jelas. Kemudian ada bunyi yang merambat, yang sebelumnya di subtema 2 kita udah belajar, subtema 1 ya, kita belajar bahwa bunyi itu dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, cair, dan juga gas, sama ya. Dan kita juga contohnya kita bisa mendengar dua batu yang dibenturkan ke dalam air. Nah, seperti kemarin ya. Atau kalian bisa mendengar suara teman kalian yang jaraknya lumayan jauh ya, karena adanya zat perantaranya atau media perantaranya, yaitu berupa gas, seperti itu. Nah, itu mana dinamakan bunyi dapat merambat. Selanjutnya, bunyi dapat diserap. Nah, kalau tadi dapat dipantulkan, nah ini diserap, kebalikannya. Kalau tadi bunyi itu mengenai permukaan yang benda yang keras, kalau ini permukaannya kenapa diserap? Karena permukaannya atau bendanya lunak ya, seperti busa, styrofoam, gabus, dan juga karpet. Nah, contohnya suara dalam ruangan yang dilapisi karpet tidak terdengar dari luar ruangan ya, seperti di bioskop tuh kan, kalian kalau keluar nggak kedengeran suara film yang ada di dalam bioskop ya, karena memang dinding-dindingnya semuanya dilapisi oleh karpet atau benda yang lunak, seperti itu. Jadi kalian tidak bisa mendengar suara yang ada di dalam. Ya, masih IPA, kita akan lanjut ke gaung dan gema. Nah, apa bedanya gaung dan gema? Kita lihat, gaung atau bahasa atau disebutnya kerdam
itu gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Ya, jadi kalau gaung itu jaraknya antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu 10 sampai 20 meter. Ya. Nah, ini mengakibatkan bunyi aslinya itu tidak terdengar jelas. Seperti itu contohnya ya, halo, lo, lo. Jadi haknya hilang, halo, harusnya halo ya. Nah, itu adalah contoh dari gaung atau kerdam. Sedangkan gema itu terdengar setelah bunyi asli. Ya, ini terjadi jika jarak sumber bunyi dan bidang pantul sangat jauh ya. Menggema halo, 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 halo ya, jelas suaranya ya. Nah, kalau untuk gema sendiri jaraknya antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu lebih dari 20 meter. Ya, jadi bedanya jelas ya, kalau gaung itu bersamaan bunyinya dengan bunyi asli, sedangkan gema itu terdengarnya setelah bunyi asli. Ya, beda. Kemudian jaraknya kalau gaung itu 10 sampai 20 meter, kalau gema jarak antara sumber bunyinya, misalnya kita yang bersuara itu sumber bunyi ya, dengan dinding pantulnya itu lebih dari 20 meter. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata bunyi pantul itu juga bisa dimanfaatkan di kehidupan manusia ya. Yaitu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, bunyi pantul yang tadi terpantulkan dengan menggunakan alat sonar ya. Nah, itu kita bisa mengetahui kedalaman sebuah laut ya. Kemudian bisa juga kedudukan kapal selam. Dia ada di berapa meter dari permukaan air ya, di bawah permukaan air itu ada berapa meter dalamnya kapal laut itu ya, kita bisa tahu. Kemudian bisa mengetahui letak ikan-ikan di laut, jadi memudahkan nelayan dalam mencari ikan ya. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat yang kita dapatkan dengan adanya bunyi pantul tersebut. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ustazah berikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke Ustazah dan juga Ustazah Ria. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.